kalau misalnya mau tahu, aku udah setahun ini nggak minum obat sama sekali. Dan aku udah setahun ini nggak pernah sakit. Alhamdulillahnya tidak pernah sakit. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu, saya seorang nutritionist dan juga co-founder dari platform edukasi yang bernama Gizi Si Kecil. Saya lulusan S1 dari jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan saya juga sudah menamatkan pendidikan S2 saya di bidang gizi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Oke, jadi awalnya kenapa kok saya bisa kecemplung di dunia gizi ini tuh sebenarnya asalnya dari waktu saya kelas 3 SMA. Nah, waktu kelas 3 SMA ini kan adalah masa di mana saya harus menentukan kan saya mau kuliah di jurusan apa gitu. Nah, berhubung saya di situ belum punya jurusan yang ingin banget saya geluti, akhirnya saya kayak buat semacam list gitu tentang kayak bidang apa sih yang sebenarnya saya minati, bidang apa sebenarnya yang saya gampang untuk nangkep atau saya enjoy untuk dalam proses belajarnya gitu. Dan sampailah pada suatu kesimpulan bahwa saya itu kurang minat untuk belajar di bidang teknik dan juga bidang ilmu sosial gitu. Jadi kecemplung di dunia ilmu kesehatan ini menurut saya sih adalah pilihan terbaik untuk saya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih kok saya milihnya gizi gitu kan? Nah, pada saat itu tuh saya berpikir bahwa semua orang tuh kan pasti butuh makan. Dan sampai sekarang pun semua orang tuh pasti penasaran gitu kan dengan sebenarnya pola makan yang baik itu seperti apa, makanan sehat itu seperti apa, kalau misalnya kita makan ini waktu kita sakit ini tuh sebenarnya efeknya seperti apa gitu. Dan setelah saya kecemplung di sini pun saya tuh baru tahu bahwa hampir semua masalah kesehatan itu sumbernya dari apa yang kita makan gitu. Jadi kan ada tuh istilah you are what you eat gitu. Nah, itu tuh sebenarnya benar banget gitu. Nah, dalam prosesnya proses perkuliahan itu saya sangat enjoy sih dan saya nggak merasa salah jurusan masuk ke situ gitu. Dan waktu saya kuliah S1 dulu, saya nggak ngerasa atau belum punya planning untuk melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya dan menjadi seorang nutritionist seperti sekarang gitu, karena ya saya pragmatis aja gitu sama seperti anak kuliahan lainnya. Jadi setelah beres kuliah ya langsung kerja gitu, dan begitu lulus dari kuliah alhamdulillahnya saya langsung diterima bekerja di salah satu perusahaan FMCG besar di Indonesia melalui jalur manajemen training. Nah, karena saya masuknya lewat jalur manajemen training kan saya mendapatkan posisi yang lumayan cepat gitu kan, karena itu kan jalur fast track gitu. Nah, pada saat itu waktu saya menjalankan pekerjaan di posisi itu saya tuh merasa hampa gitu sih, karena kok ternyata pekerjaan saya ini tuh tidak sesuai dengan harapan karir saya ke depannya atau tidak sesuai dengan makna hidup yang saya miliki pada saat itu. Terus akhirnya saya semacam ngobrol dengan diri sendiri gitu, sebenarnya hal apa sih yang bikin saya bahagia, sebenarnya apa sih passion saya, sebenarnya apa sih yang saya pingin capai dalam hidup ini gitu. Dan sampailah pada suatu kondisi di mana saya merasa oke, saya ini bahagia ketika saya bisa memberikan atau berbagi pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki ke orang lain gitu, sehingga orang lain itu bisa merasakan manfaatnya secara langsung gitu. Dan jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menjadi seorang nutritionist. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebagai supervisor pada saat itu dan melanjutkan pendidikan di bidang gizi klinik gitu. Dan setelah saya selesai sekolah gizi klinik itu, saya tergabung ke dalam klinik psikologi keluarga yang bernama 3 Generasi.
Nah, di situ saya bukan menjabat ya, kayak bertindak sebagai konsultan gizinya gitu, dan saya juga terlibat dalam beberapa buku yang diterbitkan oleh 3 generasi seperti itu. Terus saya juga menjadi menjadi narasumber di berbagai event dan artikel yang bekerja sama dengan 3 generasi, dan di saat itulah saya ngerasa oke, berarti ini nih jalan hidup saya, ini sih karir saya yang harus saya ambil gitu. Ini adalah beberapa buku yang saya pernah kerjakan bersama tim dari 3 generasi gitu. Nah, ini buku yang pertama yang saya terlibat ini namanya Anti Panik Mempersiapkan Pernikahan. Terus buku kedua ini adalah Anti Panik Mempersiapkan Kehamilan gitu. Selain 2 buku ini, saya juga terlibat dalam penulisan beberapa buku lainnya bersama tim 3 generasi gitu. Dan saat ini saya bersama kakak kelas saya waktu saya kuliah S1 dulu sedang mengembangkan suatu platform edukasi yang berbasis gizi dan psikologi gitu, namanya Gizi Si Kecil gitu. Jadi si platform ini dia berfokus pada pemenuhan gizi dan stimulasi untuk bayi dan balita. Nah, kalau untuk menjadi seorang nutritionist atau ahli gizi atau orang yang banyak yang bilang konsultan gizi, itu yang pertama ya harus sekolah gizi. Cuman kalau di Indonesia itu sekolah gizinya tuh ada 3 jenis. Ada yang D3, ada D4 gizi, ada S1 gizi gitu. Dan juga setelah itu sebaiknya melanjutkan ke namanya pendidikan profesi gizi untuk mendapatkan gelar RD atau Registered Dietitian. Itu. Kalau misalnya mau lebih advance lagi, bisa melanjutkan sekolah di S2, tapi S2 ini nanti udah kepecah nih jurusannya, ada yang gizi klinik, ada yang gizi komunitas, ada juga yang gizi pangan. Kalau di Indonesia sendiri, itu sebenarnya penyebutannya ada 2, ada yang namanya nutritionist, ada yang namanya dietitian. Nah, kalau yang nutritionist ini adalah orang yang tadinya dia lulus S1, terus belum melanjutkan ke pendidikan profesinya. Sedangkan yang disebut dengan dietitian itu adalah adalah orang yang sudah menamatkan pendidikan di S1 atau D4, kemudian dia melanjutkan ke sekolah profesi gizinya gitu. Terus dietitian itu juga bisa disebut orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Jadi ahli gizi rumah sakit itu disebutnya dietitian, sedangkan orang-orang yang seperti saya yang kerjanya tidak di fasilitas kesehatan itu disebutnya nutritionist. Oke, jadi keseharian saya sebagai seorang nutritionist, yang pertama pasti memberikan konsultasi gizi kepada klien-klien yang saya handle sekarang gitu. Kemudian saya juga sedang membuat konten di Instagram pribadi saya dan juga konten di Gizi Si Kecil. Nah, untuk konten di Instagram saya itu fokusnya di gizi dan kesehatan untuk orang dewasa. Sedangkan kalau konten gizi yang ada di Gizi Si Kecil itu sesuai namanya, yaitu untuk bayi dan balita gitu. Dan keseharian saya so far itu aja sih. Jadi saya setiap hari ya itu memberikan konsultasi gizi dan bikin konten sebenarnya. Kalau ditanya suka dukanya, sebenarnya lebih banyak sukanya sih, karena saya bekerja sebagai nutritionist ini sudah sesuai dengan tujuan hidup yang ingin saya penuhi seperti itu. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, dan orang-orang kan juga mulai ngeh kan dengan apa yang mereka konsumsi. Kemudian ternyata orang-orang itu juga mulai ngeh bahwa makanan itu adalah cara paling mudah untuk nggak bikin sakit. Sukanya ternyata saya bisa punya teman online baru gitu. Kan saya kan suka bikin konten baik di Instagram saya dan juga di Instagram Gizi Si Kecil gitu, dan banyak juga orang yang
bertanya gitu ke saya, konsultasi online gitu lah kalau misalnya saya bilangnya gitu. Dan dari ngobrol-ngobrol singkat itu ternyata ya kita bisa temenan gitu, bisa saling say hello. Bukan menariknya. Jadi setelah aku mendalami ilmu ini, kan otomatis aku banyak baca jurnal, aku banyak baca penelitian, aku banyak baca literatur terkait dengan gizi dan kesehatan. Dan kalau misalnya aku mau terapin dari penelitian-penelitian yang sudah pernah ada, kalau misalnya aku terapin ke diri, paling gampang kan aku terapin ke diriku sendiri kan, sebelum aku nerapin ke orang lain. Dan ketika aku benar-benar menerapkan apa yang ilmu yang sudah aku punya dan aku pelajarin, ternyata berhasil gitu. Kalau misalnya mau tahu, aku udah setahun ini nggak minum obat sama sekali. Dan aku udah setahun ini nggak pernah sakit. Alhamdulillahnya tidak pernah sakit. Gitu. Jadi kalau misalnya nih, aku mau gejala flu gitu ya. Biasanya aku cuman tepar sehari 2 hari, itu pun aku pasti nggak mood makan kan. Cuman karena aku tahu kalau tubuh aku tuh sedang fight sama penyakitnya, aku harus makan. Habis itu aku istirahat, tidur, sehari 2 hari itu udah bisa beraktivitas lagi gitu. Jadi aku udah sama sekali udah nggak pernah minum obat. Itu yang menariknya. Menarik nggak ya? Sebenarnya. Gitu. Nah, karena itulah aku akhirnya bisa mengajak suamiku, mengajak orang tuaku untuk bisa mengadaptasi pola hidup yang aku jalani sekarang gitu. Contoh gampangnya suamiku deh. Suamiku itu dulu dia jerawat banyak banget mukanya. Terus habis itu dia suka perutnya itu suka nggak enak gitu ya. Rasanya gimana ya? Begah lah, kembung gitu. Nah setelah aku treatment dia, alhamdulillahnya tuh dia sekarang mukanya sudah mulus. sudah nggak ada jerawatnya lagi. Terus habis itu dia berat badannya turun, yang mana jadi lebih sehat. Terus dia juga pup-nya bagus, masalah di perutnya sudah nggak pernah. Dan suamiku itu setiap bulan pasti dia sakit sinusnya itu pasti bermasalah gitu lah. Dan ini sudah hampir setahun juga sinusnya udah nggak pernah bermasalah lagi. Oke, jadi ilmu gizi ini menurut aku sangat aplikatif dan sangat sesuai dengan apa yang kita butuhkan sekarang gitu. Karena ya balik lagi, semua orang pasti butuh makan dan semua orang itu pasti ingin sehat gitu. Dan hampir semua masalah kesehatan itu sumbernya dari apa yang kita makan. Karena ya itu tadi, you are what you eat.